يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita semua oleh Allah diberikan kesehatan, kewarasan, ya, akal yang sehat, kemudian nikmat berada di dalam Islam, berada di dalam iman, berada di dalam komunitas golongan yang lebih mengutamakan sunnah Nabi. Muhammadiyah, saya kenal Muhammadiyah itu sejak kecil. Tapi kebetulan saya sejak kecil ada di Darul Hadis. Tepat Darul Hadis. Saniki lembaga dakwah Islam. Jadi ya mangga Darul Hadis itu Islam Jamaah. Karena kenalnya yaitu ya. Dulu Muhammadiyah kita kafirkan dulu. Bukannya semua yang tidak bergabung ya berarti kafir, Islamnya tidak sah. Ketika saya ke Mekah nelusuri, saya diutus untuk mencari ilmu dari pusatnya. Kertas pusatnya. Dekat sini. Saya diutus mencari ilmu ke sana. Sekitar tahun 2000. Nah, sampai di sana cerita singkatnya, namun cerita tahu-tahu kita punya materi bagaimana. Katanya suruh kenalan dulu tadi. Iya, Mas. Kenalan. Biar tahu asal usulnya. Nah, cari ilmu terus tapak tilas. Tapak tilas ini kenapa? Nah, menjelajah mencari asal muasal guru. Nah, kok yang ketemu itu yang pertama ketemu asal muasal gurunya Kiai Ahmad Dahlan toh. Ono rujukan. Sampai istilahnya ketemu asal usulnya di sana. Beliau belajar di mana, kepada siapa, sejarahnya bagaimana, sanadnya gurunya kemana. Ya, kok malah ketemu itu? Nah, kemudian ketemu lagi asal usulnya bergurunya Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Lah, sing tak goleki saya sendiri lo gak petuk, alias gak ketemu. Lebih maksudnya gak ketemu itu di dalam Darul Hadis Islam Jamaah ini ada ajaran-ajaran yang nyeleneh. Saya ngatakan nyeleneh ya setelah saya tahu, sebelumnya ya nggak nyeleneh, wong saya ngertinya cuman itu. Jadi ada rujukan katanya. Dulu berguru kepada syekh ini, tak goleki tenan. Nah, ketemu yang namanya Syekh Umar Hamdan Muhaddisul Haramain. Syekh Umar Hamdan itu guru hadis di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Namanya Syekh Umar Hamdan Al-Mihrasi. Nah itu saya cari itu, ketemu muridnya, cucu muridnya, sehingga saya berguru kepada murid-murid yang ahli hadis. Hadis itu mulazamah. Kemudian Syekh ada lagi, Syekh namanya Syekh Abdul Zahir, Abu Samah Abdul Zahir. Saya baca tarjumah atau riwayat hidup Syekh itu rata-rata itu Syekh dari luar, ambilan dari luar. Nah, seperti Syekh Umar Hamdan itu aslinya Tunisia. Bapaknya bukan Tunisia, ibunya yang asli Tunisia. Bapaknya dari Aljazair. Lalu hijrah ke Madinah. Madinatul Rasul, Madinah. Dan Syekh Umar Hamdan ini berguru masih muda di Madinah, sehingga jadi orang alim, jadi guru hadis di Masjid Nabawi dan Mekah. Ini yang diaku sebagai asal usul guru dari Islam Jamaah atau Darul Hadis. Nah, saya ketemu murid-muridnya, kemudian saya berguru, tapi ajarannya tidak ada yang sama. Malah yang mirip-mirip yang Muhammadiyah ini contohnya.
Itu artinya tidak ada ajaran yang seperti saya alami selama itu beberapa tahun di Islam Jamaah. Kalau yang tampak, ini kenalannya biar lebih jelas ya. Bentar nama. Oh, enggak, alhamdulillah. Secara amalan ya hampir sama dengan semua. Ya, memang ubudiyah namanya. Ubudiyahnya sama, ya tidak melafadzkan niat, ya tidak mengeraskan bismillah dan seterusnya. Tapi dalam sisi akidah, keyakinan, yaitu tadi diantaranya takfir. Siapa yang tidak bergabung, tidak masuk ke jamaahnya darul hadis ini, berarti Islamnya tidak sah. Kalau masuk itu bukan hanya sekedar masuk organisasi biasa, bukan. Ada di balik itu. Ini barangkali yang belum tahu. Katanya suruh kenalan. Kalau masuk itu bukan hanya sekedar masuk ke sebuah organisasi, bukan. Itu organisasi hanya sekedar baju saja. Kalau masuk itu ada pelajaran khusus yang dikatakan warga mereka itu yang sampai nanti baiat kepada imam. Jadi di dalam itu ada imamnya. Lah kok tahu? Tahu. Imamnya mertua saya kok. Imam kedua. Sekarang imam ketiga, adiknya mertua saya. Jadi yang ngutus ke Mekah itu mertua saya. Itu. Intinya kalau masuk ke sana tidak berbaiat, belum berbaiat, itu belum sah Islamnya. Nah, kalau sudah berbaiat baru Islamnya sah. Nah, yang parah lagi, baru halal hidupnya. Jadi sebelum itu nggak halal, jenengan ini haram semua ada di bumi ini. Jadi nggak boleh urip karpe, nggak ada hidupnya, nggak dianggap. Sampai yang paling nemen itu kalau mereka mendoktrin itu, Anda tahu anjing, asu, ngerti kok ya asu gitu. Motos, anjing lah halal di bumi. Anda sebelum berbaiat, sebelum punya imam, hidup Anda lebih hina daripada anjing. Nggak halal kamu hidup. Semuanya pakai dalil. Yang salah bukan isi dalilnya, cara mengartikannya. Mau contoh nggak dalilnya? Pikir malah curhat apa cerita ya? Nah, biar ngerti secara umum saja, supaya diketahui mereka masih saudara muslim kita. Mereka punya hak untuk kita luruskan. Ya barangkali punya tetangga atau punya saudara yang masih ada di dalam lembaga ini, itu sebenarnya lembaga itu hanya tutup. Beda dengan Muhammadiyah, kan ada program dan memang lahir batin. Kalau ini lembaganya bukan lahir batin, itu lembaga lahirnya tak, batinnya enggak, dalamnya enggak. Itu hanya sekedar tutup saja. Nah, jeruannya ya saya buka ini intinya ini. Jadi baru kalau sudah berbaiat itu datang ke situ. Salaman kalau laki-laki. Itu diadakan minimal sebulan sekali. Kalau sudah berbaiat baru sah Islamnya, baru halal hidupnya. Kalau belum berarti Islamnya tidak sah, uripe ora halal. Nah kalau hidupnya nggak halal, semua nggak halal. Kegiatan dengan hal sholat nggak ada manfaatnya, puasa nggak ada manfaatnya, kuapet gua piu ini kayak sampah nih, gua piu. Nah, itu. Pakai dalil apa? Satu, contohnya dalilnya. La islama illa bi jama'ah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bil bai'ah, wala bai'ata illa bil ta'ah. Itu sabdanya Khalifah Umar dalam hadis namanya Darimi, Ad-Darimi. Sebuah susunan hadis Imam Ad-Darimi, namanya hadisnya Ad-Darimi. Sabdanya Khalifah Umar, berarti mauquf kepada Khalifah Umar. Mauquf itu bukan marfu. Yang kedua, hadis ini dhaif, lemah sekali.
Dhaifnya itu karena ada satu perawi majhul. Majhul itu tidak dikenal asal usulnya. Yang kedua, ada perawinya yang jatuh, yang hilang. Munqati namanya, yang kita putus sanadnya. Jadi hadis ini sudah mauquf. Kedua, dhaif jiddan, dhaif banget. Nah, itu dijadikan dasar oleh Islam Jamaah Darul Hadis ini, lembaga ini. Terus yang kedua, memaknainya yang serem banget. Serem no Jawa ini loh. Ngeri tenan. Loh, la islama illa bi jamaah. Ora sah Islam kuwi kecuali dengan jamaah. Jadi kamu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ora kanggo apa. Nah, semua nggak kepake. Gua view kan, kecuali dengan berjamaah. Nah, kalau sudah jamaah, mereka artikan jamaah iki sing ndi to? Jual jamaah. Maka mereka akan katakan jamaah kami. Nah, coba. Apa Khalifah Umar kenal dengan mereka yang ada saat ini? Kan sabdanya Khalifah Umar itu. Seandainya hadis ini sahih, kata mereka jamaah kami. Lah liyane dudu jamaah. Hanya jamaah kami. Jadi Islam kamu tidak sah kecuali jika berjamaah, ikut di jamaah kami. Lah apa buktinya bahwa jamaah ini yang dimaksud, jamaah ini yang benar, lainnya tidak? Nah, mereka akan katakan karena kami sudah membentuk jamaah kami ini sejak tahun 40 sebelum Indonesia merdeka. Apa mereka katakan? Waktu itu hanya beberapa orang, maka kami mendirikan jamaah, mengangkat yaitu Bapak Kiai Haji Nur Hasan, itu kakek istri saya, sebagai imam. Tuh, dari tahun 40. Oh, sebelum itu nggak ada. Maka berarti yang paling sah adalah kami. Jadi yang saya maksud seperti ini, saudara. Kalau mereka mendengar, pasti mereka katakan, adalah pengkhianat. Kalau manusia nggak tahu diuntung, wis dipek mantu di sekolah nopisan. Nah, itu mereka kayak begitu. Kita nggak bicara masalah itu. Sekarang bicara masalah agama Islam. Agama dari Allah dan sunnahnya Rasulullah itu harus dijaga, harus dijaga. Nah, itu mengalahkan hubungan keluarga itu, karena kesesatan. Maka harus kita jelaskan. Mungkin ada yang bertanya, lah apakah tidak dibenahi dulu Ustaz? Loh, saya 7 tahun di dalam bertahan ini untuk membenahi ini pelan-pelan, alon-alon. Karena kalau terang-terangan belum berbunyi saya sudah dibuang duluan. Nah itu, yang pelan-pelan. Tapi pada akhirnya intinya saya ketahuan dan teman-teman. Karena yang lulusan Mekah itu 3 orang. Yang awal-awal dulu pertama saya, kemudian ada beberapa orang dikirim lagi. Setelah lulus istilahnya dari sana, pulang itu ingin membenahi dari atas. Di ujung 6 tahun, kurang lebih 6 tahun. Nah, kita ketahuan, gerakan kita ini ketahuan. Ingin meluruskan, jangan mengkafirkan umat Islam yang lain. Intinya itu. Jangan menganggap bahwa imam dan jamaah yang ada di dalam ini satu-satunya jalan masuk surga yang paling sah. Intinya itu. Kita ingin menetralkan itu. Terus ada tarikan-tarikan sodakoh yang diwajibkan. Tuh, ada 10% setiap bulan. Satu-satunya keluarga, satu-satunya jamaah harus store 10%. Ada yang di bawahnya 7,5%, minimal 2,5% sesuai dengan nilai kepemilikan harta yang ada. Itu mirip zakat, bahkan lebih kuat daripada zakat. Nah, itu contoh itu yang juga ingin kita luruskan. Janganlah yang wajib itu zakat, lainnya itu sunnah. Kalau sunnah itu ya sesuai dengan kemampuan per orang dan keinginannya dia. Tidak boleh dijatah. Kecuali kalau sudah hasil kesepakatan bersama. Kalau hanya merintah atas nama kamu, atas namanya itu Anda semua sudah baiat kepada Bapak Imam gitu. Nah, Bapak Imam punya perintah setiap bulan Anda harus nyetorkan, bahasanya infak. Infak sebesar ini. Kalau Anda tidak store, Anda tidak diakui sebagai jamaahnya Bapak Imam. Nah gitu.
Nah kalau nggak diakui, nanti hari kiamat lanjutannya gitu. Bapak Imam nggak nyaksikan Anda, biar mlebu swarga kowe. Bagaimana caranya masuk surga? Begitu cara mendoktrin. Cara mendoktrin. Jadi kembali ke asal tadi saudara, bahwa saya dan teman-teman 6 tahun sampai di ujung 7 tahun, 6 tahun sudah mulai ketahuan. Kita masih bertahan 1 tahun cari cara bagaimana supaya bisa berdakwah di dalam. Nah, ternyata di ujung 7 tahun 2017 nah, kita sudah dimaklumat namanya, dikeluarkan, dimurtadkan, dianggap murtad. Ya akhirnya setelah itu ya kita keluar karena memang dakwah sudah tidak ada jalan, maka kita berdakwah kepada orang-orang yang mau dengan kebenaran, mau dengan ilmu. Itulah kenalan saya pagi ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.